Bab 244 Kejutan. Angel dan Kiara langsung terdiam. Kemudian Kiara sontak bertanya, "Mobil? Mobil seperti apa?" "Mobil mewah, mobil-mobil itu sudah menghalangi pintu besar perusahaan kita," jawab satpam itu dengan tidak berdaya. Orang-orang yang ada di sana kembali kaget. Ternyata bukan mobil biasa, melainkan mobil mewah. Apa ini adalah sebuah kebetulan belaka? Atau tersimpan alasan lainnya? "Mau mobil mewah yang seperti apa?" Kiara melirik Angel dulu, baru lanjut bertanya. Saat ini Angel juga sangat bingung. Dia juga tidak menghubungi Valentino. Bagaimana dia bisa tahu siapa yang datang? Lagi pula, Valentino juga tidak mungkin bisa menebaknya dulu, kan? Tidak mungkin dia tahu apa yang akan terjadi di sini, kan? Dua Mercedes-Benz yang harganya 1,6 miliar dan masih ada sebuah Maserati yang harganya sekitar 2 miliar. Begitu selesai berkata, bibir satpam itu langsung berkedut. Begitu ketiga mobil itu tiba di depan pintu perusahaan, pintu utamanya langsung terhalang. Dia juga tidak berani menyuruh mereka menggeser mobilnya, apalagi menyentuh mobil itu. Bagaimana kalau ternyata terjadi sesuatu setelah menyentuhnya? Dia tidak sanggup ganti rugi. Mobil mewah seharga miliaran. Kiara seketika tercengang, begitu pula dengan semua orang yang ada di sana. "Benar, Maserati itu senilai 2 miliar. Jawab satpam itu sambil mengangguk. "Apa mereka ada mengatakan maksud kedatangan mereka?" Tanya Kiara dengan tidak sabar. "Mereka datang untuk mencari manajer umum Angel." Satpam tersebut mengalihkan pandangannya kepada Angel. Mendengar ucapan satpam itu, semua orang langsung menutup mulutnya, termasuk Kiara. Siapa yang begitu kurang kerjaan datang mencari Angel dengan mengendarai mobil mewahnya? Jangan-jangan Valentino. Begitu terpikir akan hal itu, raut wajah semua orang tampak sedikit muram. Bagaimanapun, mereka barusan mengolok Angel. Kalau Valentino sungguh mengendarai mobil mewah kemari, bukankah itu sama saja dengan menampar wajah mereka sendiri? Ekspresi Kiara tampak sangat muram. Kekesalan yang dirasakan di dalam hatinya sudah menggunung. "Manajer umum Angel, sebaiknya Anda segera pergi melihatnya. Kalau Anda tidak keluar, mereka tidak akan menggeser mobilnya," ucap satpam itu dengan tidak berdaya. Dia tidak berani menyinggung orang yang ada di luar dan tidak berani memerintahkan Angel melakukan sesuatu. Dia merasa sangat serba salah karena berada di antara mereka. "Baiklah, aku akan pergi melihat mereka." Angel mengangguk setuju, lalu berjalan keluar. Kiara lagi-lagi terdiam sejenak, lalu berkata dengan tidak puas, Ayo kita pergi keluar untuk melihatnya." Kiara sungguh tidak percaya kalau Valentino bisa membeli Maserati seharga 2 miliar itu. Bukankah itu sangatlah konyol? Kalaupun Angel memang melakukan penggelapan, dia juga tidak mungkin bisa membeli mobil seharga 2 miliar dengan uang itu. Jika seperti itu, orang-orang dari Departemen Keuangan tidak mungkin tidak sadar dengan kejanggalan ini. Melihat Kiara yang bergegas mengikuti Angel, mereka semua terdiam sejenak sebelum akhirnya menyusul mereka berdua karena penasaran. Suka menonton keramaian merupakan sifat alami manusia. Lagi pula, keramaian ini ada hubungannya dengan Angel, si tokoh terkenal di perusahaan mereka. Di luar gedung grup Kusuma, 2 Mercedes-Benz tipe SUV yang harganya tidak lebih rendah dari 1,6 miliar sedang terparkir di sisi kiri dan kanan. Maserati yang ada di tengah itu berwarna merah muda, mungkin mobilnya sudah dimodifikasi. Setiap mobil itu merupakan impian banyak orang. Meski harga Mercedes-Benz tipe SUV itu sedikit lebih murah, tapi harganya juga mendekati angka 2 miliar. Kalau harga ketiga mobil itu ditotalkan, harganya sudah hampir mendekati angka 6 miliar. 2 Mercedes-Benz tipe SUV berwarna hitam itu terparkir di sisi kiri dan kanan, bagaikan 2 orang pengawal yang melindungi kedua sisi Maserati. Sedangkan Maserati berwarna merah muda yang berada di tengah itu tampak sangat feminin, seolah-olah merupakan gadis kecil yang sudah berdandan. Model mobilnya yang sangat halus dan elegan, ditambah lagi dengan lampu mobil yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk hati, membuat orang yang melihatnya merasa sangat muda. Ban Maserati agak tipis dan bertipe tubeless. Jadi, meski tertancap paku, asalkan tidak mencabutnya, bannya juga tidak akan kempes. Ban tersebut memiliki keamanan yang sangat bagus. Kerangka bagian bawah mobil sangat rendah, jaraknya dengan tanah hanya sekitar 3-5 cm. Sebab, mobil balap seperti ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi,
kalau kerangka bagian bawahnya terlalu tinggi, maka ketika balapan, mobilnya akan menjadi goyah dan tidak stabil. Bahkan wanita manapun akan iri begitu melihat mobil seperti ini. Pada saat ini, dua pemuda berpakaian hitam masing-masing turun dari kedua Mercedes-Benz SUV itu. Setelah mereka turun dari mobil, mereka langsung membuka bagasi mobil dan mengeluarkan barang. Kemudian, dua pemuda itu mengangkat sesuatu dan menghampiri Maserati tersebut. Barang yang ada di tangan mereka seperti sebuah piring raksasa. Di atasnya telah ditutup dengan sebuah kain merah muda dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Dua pemuda itu mengangkat piringan tersebut hingga ke depan Maserati dan menutupi bagian depan Maserati dengan hati-hati. Sedangkan pada saat ini, Angel, Kiara dan yang lainnya juga keluar dari gedung kantor. Ketika menyaksikan hal ini, semuanya seketika tercengang. Wah, Mercedes-Benz SUV ini setidaknya mencapai 2 miliar, kan? Meski tidak senilai 2 miliar pun, tapi mobil Maserati yang berada di tengah adalah yang paling mahal, setidaknya harganya mendekati 2,6 miliar. Astaga, ini mewah sekali. Siapa orangnya? Apa yang ingin mereka lakukan? Mereka semua sibuk membicarakan hal ini sambil diam-diam melirik Angel. Bukannya satpam itu tadi mengatakan kalau orang-orang ini datang untuk mencari Angel. Hal ini pasti ada hubungannya dengan Angel. Wajah Kiara tampak sangat dingin seperti balok es. Dia dari tadi sedang menggertakkan giginya sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Hati Kiara dipenuhi dengan amarah dan kekesalan. Namun, Angel juga tampak kebingungan dan merasa sangat heran. Apa Valentino yang melakukan semua ini? Biasanya Valentino tidak akan melakukan hal seheboh ini. Valentino memang sering memberinya kejutan, tapi tidak akan memberinya kejutan demi diperlihatkan kepada orang lain. Valentino hanya ingin Angel tahu maksud hatinya. Bahkan ketika di Hotel Four Seasons pada saat itu, Valentino juga hanya meminta orang mengundang Jenny pergi ke aula VIP di lantai paling atas sendirian. Kiara dan yang lainnya ingin mengikutinya ke atas, hingga pada akhirnya mereka baru melihat Valentino muncul. Angel menatap Maserati merah muda itu dan menyadari sepertinya ada seseorang di dalam mobil itu, tapi Angel tidak bisa melihat dengan jelas. Sedangkan beberapa pemuda yang sedang sibuk bekerja itu tampaknya tidak berniat memberi mereka penjelasan apapun dan hanya sibuk bersiap-siap. Setelah meletakkan piringan itu di atas Maserati, beberapa pemuda itu mengeluarkan balon-balon berbentuk hati dari Yasuke. Balon berbentuk hati itu sangat banyak. Kebanyakan warna balon itu adalah merah muda. Di tengahnya ada dicampur dengan warna merah tua. Balon-balon itu terlihat sangat indah dan romantis. Orang-orang yang melihat semua itu tampak agak bingung. Semua ini tampaknya seperti ada orang yang ingin menyatakan cintanya. Ada balon, ada berbagai pita, bahkan ada dua pemuda masing-masing sedang memegang konfeti. Pokoknya, semua kejutan mewah ini tampak sangat romantis. Nona Angel, hari ini Tuan punya satu kejutan untuk Nona. Pada saat ini, jendela Mercedes-Benz SUV itu terbuka. Seorang pemuda pun berdiri sambil memegang mikrofon, lalu berteriak kepada Angel. Mendengar hal itu, Angel seketika tercengang. Kejutan, bab 245 melamar. Bukankah Valentino mengatakan bahwa bulan depan, pada saat hari ulang tahunnya Angel, Valentino akan memberikan kejutan padanya? Lalu, apa hari ini akan memberikan kejutan padanya? Saat ini, semua orang terdiam dan melihat ke arah pemuda itu yang sedang berbicara. Apa? Kejutan apa? Tanya Angel dengan tersenyum. Nona Angel yang begitu menawan, apakah Anda bersedia menerima kejutan ini? Pemuda itu bertanya pada Angel sambil tersenyum. Angel hampir terpana dan berpikir aku bahkan tidak tahu siapa yang akan memberikanku kejutan. Bagaimana aku bisa menerimanya? Kalau itu Valentino, Angel pasti tidak akan menolaknya. Namun, ini membuat Angel berpikir, apakah Valentino bisa begitu romantisnya? Suasana menjadi hening, dan pemuda itu dengan tenang sambil melihat Angel dan menunggu jawaban darinya dengan tersenyum. Nona Angel, mobil Maserati yang dibuat secara khusus ini merupakan salah satu kejutannya. Selama Anda bersedia, maka mobil Maserati ini akan menjadi milik Anda. Nona Angel, ujar pemuda itu sambil tertawa. Sering, terdengar suara gas mobil itu. Kali ini, Kiara pun tercengang sampai lidahnya keluar. Mobil sport Maserati yang dibuat secara khusus, yang senilai lebih dari 2 miliar rupiah, akan diberikan secara cuma-cuma. Sangat keren sekali.
Semua orang berpikir kalau Angel pasti akan menerimanya, bahkan sampai-sampai ada seorang gadis yang ingin mewakili Angel untuk menyetujuinya. Setelah beberapa detik kemudian, pemuda itu bicara lagi. Kalau Nona Angel bersedia menerimanya, maka kami akan mengundang tuan kami untuk keluar. Mendengar ini, mata semua orang langsung melihat dengan penuh rasa ketertarikan. Apa pemeran utamanya akan keluar? Siapa sebenarnya dia? Apa mungkin itu Valentino? Kak, kamu suruh dia keluar dulu. Angel terdiam sejenak, wajahnya sedikit memerah. Sepertinya Nona Angel lebih menantikan kehadiran dari tuan kami. Kalau begitu, kami persilakan Tuan Hartanto untuk segera hadir di sini. Pemuda itu tersenyum ringan, kemudian terdengar iringan musik. Pemuda itu sambil berbicara sambil menjulurkan tangan ke arah mobil sport Maserati. Sepertinya, orang yang dia sebutkan berada di dalam mobil. Kiara dan semua orang tidak menghiraukan ucapan dari pemuda itu dan langsung menatap mobil sport itu dengan mata terbuka lebar. Namun, wajah Angel langsung berubah drastis. Karena dia mendengar dengan jelas bahwa pemuda itu mengatakan untuk mempersilakan Tuan Hartanto hadir di sini. Tuan Hartanto, bukan Valentino. Apakah orang kemarin yang menelpon dirinya adalah Tuan Hartanto? Memikirkan hal ini, wajah Angel langsung menjadi muram. Kalau itu benar-benar dia, maka Angel akan merasa sangat malu sampai tidak tahu harus bersembunyi di mana. Biog. Seketika dua meriam kembang api diledakkan. Pita warna-warni serta kertas berwarna pun terbang keluar dan langsung memenuhi langit. Detik selanjutnya, pintu Maserati dibuka oleh orang. Seketika muncul pemuda yang mengenakan jas putih dan berjalan kemari dengan senyuman. Di tangannya juga membawa sepucuk bunga mawar yang sangat indah. Pemuda ini terlihat berusia 30-an tahun, mengenakan jas putih yang sangat berkilau, terlihat sangat mewah dan bagus. Rambut disisir rapi dan terlihat berkilau, sepertinya menyemprotkan banyak hairspray ke atasnya. Angel langsung mengembuskan napas berat saat melihat pria ini. Pemuda ini memang Hartanto Kusuma. Hartanto menggenggam sepucuk bunga mawar. Sejak turun dari mobil, langsung menatap Angel dengan tatapan sangat senang. Angel, lama tidak berjumpa. Hartanto menyapa Angel dari kejauhan. Kiara yang awalnya merasa marah langsung tercengang saat melihat adegan itu, tidak lama kemudian mulai tertawa. Dia mengira orang itu adalah Valentino, tapi akhirnya malah Hartanto. Kiara pun langsung tertawa terbahak-bahak di tempat. Semua orang tercengang. Bukankah Valentino mengatakan akan datang kemari dengan mengendarai mobil mewah untuk membantu Angel untuk membuktikan pada semua orang? Tapi, kenapa yang sekarang datang bukanlah Valentino, malah Hartanto? Bahkan mereka pun juga cukup mengenal jelas siapa Hartanto itu. Ternyata itu Hartanto. Bukankah Hartanto diutus perusahaan untuk dinas keluar kota? Dia ini pastinya baru kembali dari dinas. Sebelumnya dia sempat mencari cara untuk mendekati Angel. Sepertinya kali ini dia tidak ingin menyembunyikan dari orang lain. Oh, Valentino pasti tidak tahu hal ini, kan? Sepertinya ada seorang istri yang akan berpaling pada pria lain. Haha. Jangan mengatakan seperti itu juga. Lagi pula Angel pun tidak berbuat apa-apa. Belum tentu. Intinya aku tidak bisa menolak kejutan ini. Apa mungkin Angel bisa menolaknya? Aku tidak percaya. Semua orang pada berdiskusi sambil menatap Hartanto dan Angel dengan menunjuk-nunjuk. Hartanto adalah tamu penting grup Kusuma, jadi dia tidak asing di mata semua orang. Kalau bukan karena terpesona oleh kecantikannya Angel pada pandangan pertama, maka kerjasama itu tidak mungkin bisa dengan lancar ditandatangani. Sejak saat itu, sering mengajak Angel untuk makan bersama, tapi Angel setiap kali menolaknya dengan halus. Terlebih lagi, Angel sudah dengan jelas memberitahukan Hartanto bahwa dia sudah menikah, berharap Hartanto tidak mengganggunya lagi. Namun, Hartanto sama sekali tidak berniat menyerah begitu saja, bahkan malah terlihat kepercayaan dirinya bertambah banyak. Beberapa hari yang lalu saat Hartanto pergi dinas, membuat Angel sudah merasa lebih tenang. Namun, tidak disangka Hartanto yang barusan pulang dinas langsung merencanakan hal ini, ingin melamar Angel dengan meriah dan di depan banyak orang. Kiara dan lainnya mengeluarkan suara tawa. Mereka ingin melihat bagaimana Angel mengatasi masalah ini. Hartanto yang berani berbuat demikian, pastinya sudah mempunyai persiapan yang sempurna. Pada saat itu akan tersebar berita bahwa ternyata Angel yang sebagai istri orang sudah menerima lamaran dari Hartanto di depan umum. Bukankah hal ini membuat orang tertawa terbahak-bahak?
Jadi, semua orang tidak buru-buru bubar. Mereka duduk di tempat untuk mempermalukan Angel. Angel, hal pertama aku datang kemari adalah menemuimu. Hartanto menunjukkan senyuman yang sangat memesona. Tapi, Angel malah langsung memotong pembicaraannya sambil mengerutkan alis. Tuan Hartanto, aku beritahu kamu sekali lagi, aku sudah menikah, aku sudah punya suami, jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Terima kasih. Setelah Angel selesai bicara, dia langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia sungguh tidak ingin menyia-nyiakan waktu dengan Hartanto. Terlebih lagi, di dalam hatinya Angel merasa bahwa kejutan yang diberikan Hartanto jelas berbeda jauh dengan kejutan yang diberikan Valentino di Hotel Four Seasons untuk dirinya. Angel, aku jauh-jauh pulang dari luar kota dan datang kemari untuk menemuimu. Apakah kamu tidak memberikanku waktu berbicara satu patah kata saja? Ujar Hartanto sambil jalan satu langkah ke depan. Nona Angel, perjalanan dalam memperjuangkan cinta itu sangatlah sulit, haruslah melewati beribu-ribu halangan dan rintangan, sangatlah tidak mudah. Meski demikian, itu tetaplah jalan yang harus kita lewati. Cintaku terhadap Nona Angel sangatlah dalam. Tidak peduli hasilnya seperti apa, aku tetap harus mendapatkan kepastian. Jadi, kamu tidak seharusnya menghindar. Ternyata pemuda yang memegang mic itu adalah orang profesional yang diundang oleh Hartanto. Dengan satu ucapan bisa membuat Angel tercengang, seketika merasa canggung. Bab 246 Valentino bisa melakukannya. Kalau tidak pergi, Angel merasa hanya menghabiskan waktu saja dengan Hartanto. Kalau pergi, terlihat seperti orang yang habis melakukan kejahatan dengan sengaja menghindar dari masalah ini. Aku beritahu kamu Angel, Tuan Hartanto adalah tamu penting perusahaan kita, dan kamu main pergi begitu saja sebelum selesai mendengar ucapannya. Tindakanmu ini sama sekali tidak pantas menjadi manajer umum. Tiara pun mengambil kesempatan untuk mencibir Angel. Ini adalah drama yang sangat menegangkan. Bagaimana mungkin dia membiarkan Angel bisa pergi begitu saja? Tiara tidak hanya ingin melihat Angel malu, tapi juga akan memotret beberapa gambar, agar Angel malu di hadapan semua orang. Lebih bagus lagi, kalau membagikan satu lembar pada Valentino, agar Valentino juga bisa menikmati pemandangan itu. Setelah Angel berpikir baik-baik, memutuskan untuk menghentikan langkah dengan ekspresi wajah yang begitu dingin, tanpa perasaan sama sekali. Memandang ke arah lain, sama sekali tidak memandang Hartanto. Angel, aku suka kamu. Tolong berikan aku kesempatan satu kali saja. Teriak Hartanto yang berterus terang pada Angel dengan segenap perasaannya. Kemudian, sebuah musik cinta yang romantis pun dimainkan di tempat. Angel merasa sangat malu, hanya bisa menggertakkan giginya, sama sekali tidak menjawab perkataannya Hartanto. Hartanto pun tidak memedulikan sikap Angel, dia tidak percaya dengan segala yang sudah dia lakukan ini, tidak bisa menggerakkan hatinya Angel. Di bawah pendapat banyak semua orang, sepertinya Angel tidak akan begitu kejam, bukan? Syuf. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dua pemuda itu langsung membuka spanduk panjang dan berwarna merah terang. Di spanduk itu tertulis, Angel, berikan aku satu kali kesempatan untuk melindungimu. Saat ini, ekspresi wajahnya Angel masih terlihat muram, perasaannya sangat canggung dan berpikir, sebenarnya harus bagaimana agar Hartanto ini bisa melepaskan dirinya. Angel, ini adalah hadiah pertama dariku. Hartanto menatap Angel dengan penuh kasih sayang, lalu menjulurkan tangannya dengan lembut untuk merobek kain yang menutupi benda di depan Mas Rati. Syuf. Benda yang ditutupi kain merah itu perlahan-lahan memperlihatkan semua bentuk isi di dalam dan menarik perhatian semua orang. Astaga! Romantis sekali! Wah, Tuan Hartanto sungguh tulusnya. Kalau Tuan Hartanto berbuat seperti itu padaku, aku pasti akan langsung menyetujuinya. Setelah melihat dengan jelas barang yang tertutup di depan mobil, beberapa karyawan wanita perusahaan di belakang Angel pun langsung berseru. Melihat barang yang tertutup di depan mobil itu adalah setumpuk bunga mawar raksasa. Melihat setumpuk bunga mawar raksasa yang terbentuk dari mawar yang tak terhitung jumlahnya, membentuk-bentuk hati yang sangat besar, juga terlihat sangat romantis. Di tengah wadah bunga mawar, terukir nama Angel dengan menggunakan bunga mawar berwarna biru, sepertinya perpaduan merah dan biru telah menarik perhatian banyak orang. Indah, romantis, sangat berbeda dengan yang lain. Wanita mana yang hatinya tidak tergerak jika melihat adegan ini? Bahkan Tiara pun muncul perasaan iri dan berpikir, atas dasar apa Angel bisa mendapatkan semua ini? Dasar wanita tidak beres!
ucap Kiara dengan mendengus dingin. Arti dari ucapannya Kiara sangat jelas, bahwa mengatakan kalau gaya hidup Angel sangat tidak pantas, jadi bisa-bisanya menggoda banyak pria. Kiara, jaga baik-baik mulutmu itu. Angel segera menoleh, melihat Kiara dengan tatapan dingin. Cih! Kiara mengangkat sudut mulutnya dengan tidak senang. Angel! Terimalah aku, berikanlah aku kesempatan satu kali saja. Hartanto mempersembahkan bunga mawar dengan sepasang tangannya, lalu melihat Angel dengan penuh perasaan kasih sayang. Tuan Hartanto, aku Angel, sudah menikah. Jawab Angel dengan ekspresi serius. Sedangkan Angel sama sekali tidak memandang sewadah bunga mawar raksasa tersebut. Aku tahu. Aku juga tidak peduli. Bukankah itu hanya Valentino saja? Siapa yang tidak tahu dia adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Kusuma? Pria seperti ini bukanlah apa-apanya. Dia tidak bisa memberikan apa yang bisa kuberikan padamu. Saat Hartanto mengungkit Valentino, ekspresi wajahnya langsung menjadi tidak senang dan perasaannya penuh percaya diri. Valentino yang hanya seorang menantu tidak berguna, berani-beraninya merebut wanita idamannya. Hartanto merasa Angel hanya merasa sedikit malu saja. Jadi maksud dari membuat pertunjukan besar hari ini adalah bersiap memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membawa Angel bersama dengannya. Sebenarnya membuat keputusan untuk memilih dirinya sendiri yang lebih baik dalam semua aspek, atau memilih Valentino yang sudah berada di keluarga Valentino selama 3 tahun tanpa memiliki apa-apa, itu tidak terlalu sulit, bukan? Valentino sangatlah baik, terima kasih. Dia juga bisa memberiku apa yang aku inginkan. Saat mendengar Hartanto mengatakan itu, Angel merasa sedikit marah. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya Valentino, dia tetaplah suaminya Angel. Angel bisa mengatakan seperti ini, tapi tidak dengan orang lain. Apa yang bisa dia berikan padamu? Apa dia bisa memberikanmu ini? Apa dia bisa memberikanmu Maserati ini sebagai hadiah untukmu? Selama kamu bersedia bersama denganku, mobil Maserati yang dibuat secara khusus ini akan segera menjadi milikmu. Hartanto tersenyum ringan, menjulurkan tangan dan mengeluarkan banyak kunci mobil, mengangkatnya ke atas dan menggoyang-goyangkannya. Logo Maserati di kunci mobil sangat terlihat jelas. Dia tidak percaya dengan kondisi ekonomi Angel yang saat ini bisa menolak hal yang sangat bagus ini. Lagi-lagi semua orang di sekitar berseru, jurus Hartanto ini benar-benar sangat luar biasa. Maserati yang dibuat secara khusus dan bernilai 2 miliar rupiah akan menjadi miliknya Angel secara langsung. Hanya kalau Angel bersama dengannya saja. Sepertinya, kalau Hartanto ingin sembarang menawarkan hal itu pada gadis di tengah jalan, kemungkinan besar gadis itu langsung setuju saja, kan? Tidak perlu, terima kasih. Siapapun tidak menyangka ekspresi Angel menjadi lebih dingin setelah mendengar perkataannya Hartanto. Hartanto pun sedikit mengerutkan alis. Dirinya yang telah berbuat banyak hal, apakah tidak bisa menggoyahkan hatinya Angel sedikit pun? Apakah semua ini karena keberadaannya Valentino? Saat memikirkan hal ini, perasaan Hartanto menjadi sangat tidak senang. Angel, apa Valentino bisa membeli mobil Maserati ini? Apa dia bisa mengeluarkan uang 2 miliar rupiah untukmu? Ucap Hartanto sambil mengerutkan alis. Mendengar nada bicaranya, jelas sedang merendahkan Valentino. Dia sanggup. Dia bisa melakukannya. Hanya pada saat ini, Angel langsung menjawab perkataan Hartanto. Dengan pendirian Angel yang begitu kuat, dan tanpa ada keraguan dalam nada bicaranya, juga merasa sangat percaya diri. Kalau ini adalah kemarin, mungkin dia tidak mempunyai rasa percaya diri untuk berbicara dengan nada seperti itu. Sedangkan kemarin itu, Angel baru saja melihat dengan secara langsung bahwa vilanya Valentino itu bernilai lebih dari 12 miliar rupiah. Valentino saja bisa membeli villa yang seharga 12 miliar, apalagi membeli mobil yang hanya seharga 2 miliar. Meskipun Angel sebenarnya tidak tahu dari mana asalnya uang Valentino. Hartanto yang mendengar ucapan Angel menjadi tercengang. Dia tidak menyangka kalau Angel bisa berkata dengan begitu tegasnya. Nada bicara yang begitu tegasnya sudah menghapus keraguan semua orang. Hartanto berpikir, apakah dirinya telah melewatkan sesuatu dalam penyelidikannya terhadap Valentino. Hah? Kamu jangan bercandalah Angel, Valentino yang hanya bisa mengendarai BMW rongsokan yang senilai berapa ratus juta saja, bisa mengeluarkan uang sebanyak 2 miliar rupiah untukmu? Jangankan Maserati yang senilai 2 miliar rupiah, bahkan Mercedes-Benz yang berada di sampingnya Tuan Hartanto yang bernilai berapa miliar saja,
Apa mungkin Valentino bisa membelinya? Hartanto mungkin tidak tahu situasinya, tapi apakah Kiara sendiri juga tidak tahu? Jadi Kiara membongkar semua tentang Angel di depan hadapan banyak orang. Mendengar ini, Hartanto juga sedikit cemberut.